Halo pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang anak yang kembali setelah berlatih 17 tahun menjadi killer demi balas dendam. Pada part 4 diakhiri dengan Taeha yang bertemu seseorang yang memiliki dendam kepada grup Chonggu seperti dirinya, yaitu Gray. Lalu Gray memberitahu jika tempat ini adalah di distrik 3 Jangseo yang merupakan zona genjatan senjata di mana beberapa faksi Five Star terlibat dalam pertikaian disebabkan masalah pembangunan ulang. Jadi area ini takkan bisa dimasuki begitu saja baik dari pihak grup Chonggu maupun faksi lainnya yang berasal dari luar. Gray juga berniat untuk membantu Taeha, tapi setelah itu dirinya harus membantunya juga. Maka dari itu dia meminta Taeha tidak memutus komunikasi mereka, dan saat dia tidak membantunya juga maka Gray akan melaporkannya kepada grup Chonggu. Taeha mengerti, tapi dia takkan mudah percaya begitu saja pada seseorang dan ingin melihat kemampuan Gray secara langsung. Langkah awal Taeha mengunjungi barang yang ditinggalkannya di dalam loker. Alasan dia memilih loker pribadi disebabkan tempat ini mengelola sistem kepercayaan sehingga mereka takkan bekerja sama dengan grup lain. Tak ada tempat yang lebih aman untuk menyembunyikan sesuatu dibandingkan loker pribadi yang disewa. Gray dapat melihat jika Taeha memiliki paspor palsu serta segepok uang dan rompi anti peluru yang merupakan benda untuk melakukan sebuah penyamaran. Akan tetapi Gray tidak melihat adanya pistol dan hanya melihat 2 buah pisau sehingga membuatnya terkejut. Dia bertanya-tanya apakah Taeha akan bertarung dengan 2 buah pisau itu yang notabene-nya akan berguna dalam pertarungan jarak dekat saja. Di sisi lain Taeha kesulitan menjaga ekspresinya, bahkan tubuhnya terasa berat, dan meskipun hanya berjalan tapi tubuhnya seperti ditusuk oleh jarum. Rasa sakit ini kembali mengingatkannya pada Regina Salerno yang melatihnya dengan kejam. Lalu dia menanyakan terkait orang yang ingin ditemuinya. Orang itu bernama Piljon dan dia adalah broker yang membantu Taeha sampai ke Korea. Gray telah menemukan informasi jika Piljon sebelumnya aktif di Eropa lalu datang ke Korea beberapa tahun silam dan dalam sekejap dia menjadi terkenal setelah bekerja sama dengan pedagang informasi lainnya. Gray berasumsi jika Piljon saat ini sedang mencari kapal penyelundup ke Cina, tapi hal itu takkan mungkin terjadi di waktu dekat ini disebabkan Taeha telah menghabisi keluarga inti grup Chonggu sehingga pengawasan menjadi ketat, bahkan tak ada yang bisa meninggalkan negara ini. Untuk bertemu dengan Piljon maka Taeha ingin Gray memberitahu pedagang informasi untuk mengatakan adanya satu kapal yang ingin diselundupkan dan dia akan memberi bayaran tinggi. Namun Gray khawatir jika Taeha akan melarikan diri bersama orang itu dan melupakan janji mereka. Namun Taeha memintanya tenang karena dirinya akan menghabisi orang tersebut. Alasan Taeha hampir mati di hari itu disebabkan adanya seseorang yang membocorkan tentang kedatangannya dan satu-satunya orang yang mengetahuinya hanyalah Piljon. Taeha sangat trauma dengan pengkhianat dan dia akan selalu mengejar mereka sampai ke ujung dunia dengan memberikan penghakiman paling menyedihkan. Walau Piljon dan dirinya sudah berteman selama 10 tahun, tapi pengkhianat tetaplah pengkhianat yang harus disingkirkan. Di malam itu juga Piljon memasuki sebuah gereja yang merupakan tempat pertemuannya dengan Taeha yang sedang menyamar sebagai penyelundup kapal. Di sana Piljon memasuki ruang pengakuan dosa yang biasanya digunakan tempat mencurahkan segalanya kepada sang pastor dan Taeha berada di ruang sebelahnya. Alasan itulah yang membuat Piljon sedikit kesal karena pertemuan itu harus di tempat yang dianggap suci. Lalu Taeha yang berada di balik kegelapan menanyakan terkait bayaran untuk penyelundupan ini. Piljon memintanya tidak khawatir karena dia sudah membawanya sesuai yang telah dijanjikan. Dia mengungkapkan rasa takjubnya pada pedagang informasi di sebelahnya karena mampu menemukan kapal ke Cina. Akan tetapi negara ini penuh dengan penipu sehingga dirinya takkan mempercayainya begitu saja. Di saat yang sama Gray memberitahu jika orang-orang dalam jumlah banyak sedang memasuki gereja tersebut.
Seperti yang dilaporkannya, orang-orang membawa pemukul dan senjata tajam. Sambil tertawa, Phil John mempertanyakan bagaimana Taeha mendapatkan kapal yang bahkan tak diketahui oleh seorang broker yang menangani penyelundupan itu sendiri. Jika tak mengatakan yang sebenarnya, maka Phil John akan memerintahkan semua anak buahnya untuk menghajarnya hingga mati. Di sela itu, Taeha menegaskan jika Phil John telah kehilangan instingnya yang bahkan tak mengenali suara temannya. Dia pun terus tercengang disebabkan tak percaya jika Taeha masih hidup. Lalu dia memberitahu akan dirinya kehilangan segalanya dikarenakan judi sehingga terjebak hutang yang banyak di negara ini di bawah naungan rumah judi milik Druk Chonggu. Sambil mengambil pistolnya secara diam-diam, Phil John meminta maaf karena dia hanya membocorkan informasi terkait kedatangan temannya dan tidak mengetahui jika mereka sebenarnya berniat menghabisinya. Saat Phil John menarik pelatuknya, maka Taeha bergerak cepat untuk menyayat lehernya. Meski lukanya cukup dalam, tapi hal itu belum bisa menghabisinya secara instan, tapi dia akan berakhir dengan penyiksaan disebabkan kehabisan darah. Para preman yang dibawa oleh Phil John dapat mendengar adanya suara yang buruk. Di sisi lain, Gray menyebut Taeha sudah kehilangan akalnya karena ingin bertarung dengan kondisi tangan dan tulang rusuk yang patah, bahkan luka tembakannya masih belum kering sepenuhnya. Untuk berjalan saja Taeha seharusnya sudah sangat kesulitan, tapi bertarung adalah sesuatu yang sudah di luar nalar. Lalu Taeha menampakkan dirinya sambil mengatakan jika orang-orang di depannya pasti tidak membawa pistol disebabkan Phil John adalah tipe orang yang tak ingin membuat keributan dalam gereja dan alasan itulah dia memilih tempat ini. Taeha menyarankan agar mereka semua berdoa pada Tuhan yang dipercayainya karena dia akan membawa mereka semua menemuinya di malam ini. Bagi Taeha, dia sudah siap bertarung dalam kondisi apapun dan dia takkan peduli meski harus menghadapi lawan seperti apa dalam kondisinya yang sekarang. Ucapan itu terus membuat Gray tercengang karena baru melihat seseorang yang benar-benar tak memiliki rasa takut. Taeha tak peduli jika lawannya menggunakan pisau maupun tongkat pemukul menunjukkan mereka ingin menghabisinya. Dia sebenarnya hanya datang ke negara ini untuk balas dendam, tapi jika seseorang mencoba mengganggunya maka dia tak punya alasan mengampuni mereka. Para preman ini makin kesal mendengar ocehan ditambah bocah di depannya sedang terluka. Para preman ini mengetahui jika di ruang pengakuan terdapat uang dan mereka setidaknya mengambilnya. Di saat yang sama Taeha menatap tajam sambil mengangkat senjata miliknya. Di sisi lain, Gray masih tak mengerti bagaimana dia bisa bertarung dengan tangan yang patah disertai luka tembak dan tulang rusuk yang retak. Saat penyerang pertama datang, maka Taeha menghindarinya dengan gerakan ringan agar tak memberatkan tubuhnya. Lalu dia hanya perlu mengincar satu titik vital lawannya dengan menusuk bagian belakang lehernya. Satu orang pun dihabisi tanpa masalah dan sekarang dia dihadapkan pada musuh selanjutnya. Kali ini Taeha melakukan gerakan yang lebih berat dengan menghindar sambil menebas orang itu. Saat musuh ketiga datang, maka Taeha memutuskan untuk melemparkan pisau yang mengarah pada tenggorokannya. Kali ini musuh selanjutnya datang untuk menusuknya. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, tapi Taeha tak bisa melakukan pergerakan yang berlebihan sehingga memutuskan memanfaatkan celah pada tangannya. Berkat upaya itu dia berhasil mendaratkan serangan siku tepat di dagu lawannya. Sekarang Taeha telah melumpuhkan 4 musuh dengan dirinya yang masih tak tersentuh. Taeha sudah menekan musuhnya dari awal dan hal itu seharusnya membuat mereka ragu untuk menyerang. Akan tetapi adanya nominal uang yang banyak di dalam kamar pengakuan membuat mereka masih dipenuhi semangat. Meski Phil John memiliki kebiasaan yang tak suka membuat keributan di gereja, tapi Taeha harus bersiap adanya seseorang yang pengecut di antara musuhnya. Seperti yang dipikirkannya, seseorang paling belakang membawa sebuah pistol yang seharusnya terlarang. Situasinya benar-benar buruk karena musuhnya kini menyerang secara bersamaan. Taeha merasa dirinya tak punya pilihan selain menggunakan kakinya.
Dia pun melesat maju dengan sangat cepat melewati orang-orang di depannya. Semua itu dilakukan Taeha untuk memenggal orang yang membawa pistol. Dengan ini Taeha menghabisi lawan yang paling berbahaya di antara mereka semua. Di sela itu tubuhnya mulai bergetar disebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Akan tetapi Taeha tak ingin menunjukkan kelemahannya, sehingga dia bersikap santai sambil meminta mereka semua untuk datang padanya. Sementara itu Grace serasa tak percaya akan apa yang dilihatnya. Dia dan Taeha sama-sama manusia, tapi perbedaan mereka sangat jauh meskipun dia dalam keadaan terluka parah. Gray bahkan sulit menggerakkan jari-jarinya disebabkan sangat takjub akan kekuatan yang selama ini dicarinya untuk membalas dendam. Lalu dia dikejutkan akan Taeha yang menebak jika dirinya berada di sekitaran tempat kejadian. Tanpa membuang waktu lagi, Gray segera datang sambil membawa sebuah tas untuk mengambil uang dalam kamar pengakuan. Saat memasuki gereja dia disambut pemandangan yang mengerikan dengan tubuh manusia yang berceceran di lantai. Lalu di sana terlihat Taeha yang sudah seperti malaikat kematian itu sendiri. Dia tampak tak bergerak menunjukkan dirinya yang sedang meratapi kondisi tubuhnya. Grace serasa dirinya sedang berjalan di taman mayat yang memuakkan. Dia juga meminta bertahan karena dirinya hanya perlu pulang dan dirawat oleh bibinya. Di sela itu Taeha melakukan sesuatu yang mengejutkan di mana dia hampir saja menusuk tangan Gray dengan hanya mengincar celahnya. Lalu Taeha mengungkapkan akan dirinya yang tak sadar selama dalam perawatan di mana Gray sudah mengganti baju serta ponsel miliknya. Anehnya hanya sarung tangannya yang tetap sama seolah Gray sengaja melakukannya. Jadi Taeha menebak jika Gray pasti sudah mengetahui jati dirinya. Lalu Gray pun membenarkannya tapi dia bisa menjelaskan semuanya. Dia mengetahui jika Taeha merupakan putra dari pewaris grup Chonggu yang ditunjuk langsung oleh kakeknya dengan tidak memilih putra pertamanya. Dia juga tahu Taeha menjadi killer di bawah keluarga Salerno dari Italia bahkan harga buronannya senilai 5 miliar. Tapi dia ingin Taeha percaya jika dirinya tidak berniat membocorkannya bahkan bibinya sendiri tak mengetahuinya. Gray hanya memiliki satu keinginan untuk membalas dendam kepada grup Chonggu seperti halnya Taeha bahkan dia bersedia mempertaruhkan nyawanya. Taeha mengerti karena jika Gray orang normal maka mereka sudah pasti menyerahkannya kepada grup Chonggu untuk mendapatkan bayaran. Dia paham jika Gray mencoba bermain di air luas yang diciptakan oleh grup Chonggu dan dia akan mengabulkannya. Di sisi lain Chon Himin bersama rekannya mendatangi grup Chonggu dan dia diminta untuk tidak boleh berbicara sembarangan saat pertemuan berlangsung. Pria yang bersamanya pun menyapa orang di depannya dan meminta maaf telah membuatnya menunggu. Di saat yang sama Taeha melihat bakat Gray yang bisa menjadi penjual informasi terbaik karena memiliki reaksi yang cepat. Akan tetapi dia harus mempertaruhkan nyawanya dan Taeha sendiri akan menjadikannya penjual informasi terbaik dari yang pernah ada. Mereka berdua harus bekerja sama di mana Taeha akan menjadi sumber kekuatan dalam melahap musuh sementara Gray akan bekerja di balik layar dan tujuan mereka hanya satu yaitu menghancurkan kerajaan grup Chonggu yang sudah hampir sepenuhnya menguasai negara ini. Saat dalam pertemuan ruangan ini dipenuhi oleh sebuah suara permainan piano dan di sana rekan Chon Himin meminta Jang Seon tidak khawatir karena dia pasti akan membantunya dalam mengurus keluarganya. Namun Jang Seon meminta orang di depannya tidak bersuara. Semua itu agar dirinya bisa mendengarkan instrumen piano dengan baik. Dia bahkan memejamkan mata untuk waktu yang cukup lama dan memaksa semua orang untuk menunggunya. Di sela itu Chon Himin terus tercengang karena menganggap tingkah Jang Seon sangat konyol. Lalu pria ini merasa sudah waktunya untuk memberikan tepuk tangan. Jang Seon seketika kegirangan karena tamunya mengetahui lagu tersebut. Lalu dia meminta pengawal pribadinya untuk mematikan instrumen tersebut. Chon Himin kembali dikejutkan akan sikap gadis ini yang bahkan menutupi telinganya seolah tak menyukai instrumen itu.
Lalu Jang Seon memberitahu jika dia pernah bermain piano dengan instrumen tersebut saat berusia 6 tahun, tapi sekarang seluruh anggota keluarga yang pernah menontonnya kini telah mati. Kemudian Chon Hee-min menyela karena dia sudah memperingatkan agar Jang Seon membatalkan pertemuan dalam keluarganya karena sosok itu bukanlah orang biasa. Sebelum pembicaraan mereka lebih jauh, Jang Seon meminta Chon Hee-min mematikan rokoknya karena hal itu sangat mengganggu. Chon Hee-min hanya bisa menatap tajam karena dia bukanlah pemilik rumah yang bisa menetapkan aturan. Lalu Jang Seon menegaskan jika rapat darurat dalam keluarganya bukanlah situasi yang bisa dibatalkan kapan saja karena hal itu sudah menjadi hukum alam dalam grup Jonggu. Maka dari itu dia menghabiskan biaya yang sangat mahal untuk menggerakkan grup Five Star demi menangani situasi sosok misterius itu. Tapi bukannya menyelesaikan masalah, malah grup Jonggu yang terkena serangan bahkan membuat kakinya cacat. Di hari itu semua pengawal kantor pusat dihabisi oleh penyerang, tapi bagaimana mungkin Chon Hee-min masih bisa selamat? Lalu Chon Hee-min menjawab jika dia sudah mengatakannya di mana dirinya tidak termasuk dalam aturannya. Hal itu membuat Jang Seon penasaran apakah aturan itu tidak berlaku bagi seorang teman. Ucapan yang seakan ingin memojokkannya membuat Chon Hee-min menghancurkan benda di tangannya. Dia meminta Jang Seon berhenti mengatakan omong kosong karena dia takkan mungkin melakukan hal yang bisa mencoreng nama organisasi serta orang tuanya dengan dikalahkan oleh seseorang.